Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak kuasa mengutarakan berjuta pujian pada sang pemain yang hanya merumput di liga lokal. Ya, dia adalah Rizky Ridho. Dia bermain sangat disiplin berpenampilan gemilang saat Timnas Indonesia berduel melawan Timnas Bahrain. Patrick Kluivert bahkan mengaku sampai kehabisan kata-kata untuk performa bek milik Persija Jakarta itu. Tak hanya sekedar pujian, bahkan, dia baru menyadari, penyesalan itu pun mulai terasa setelah Rizky Ridho hanya menjadi pemain penghangat bangku cadangan saat melawan Australia. Begitu rapuhnya pertahanan skuad Garuda saat Rizky Ridho hanya bisa menyaksikannya di bangku cadangan. Di laga berikutnya melawan Bahrain, kesempatan itu pun tiba. Rizky Ridho langsung diberi kepercayaan bermain sebagai starter saat menghadapi Bahrain. Mentas sebagai bek tengah, pemain yang berasal dari Surabaya ini tampil sangat luar biasa. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang berkompetisi di liga lokal yang menjadi sorotan tajam media Eropa. Patrick Kluivert pun mengangkat topi untuk Rizky Ridho. Dirinya sudah berhasil selamatkan gawang Indonesia dari kebobolan di menit krusial. Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola yang mengarah ke gawang yang sudah dalam kondisi kosong melompong. Akan menjadi lain ceritanya, jika tak ada Rizky Ridho di posisi genting itu, bola sudah 100% mengarah ke gawang dan akan langsung merobek gawang Martin Paes. Momen itu, di mana Martin Paes sudah mati langkah. Berkat naluri serta penempatan Rizky Ridho yang selalu tepat, akhirnya gawang Indonesia pun selamat, berkat satu sentuhan yang sangat berarti bagi langkah Timnas Indonesia, yang bahkan bisa jadi hasil penentu jabatan Kluivert di tubuh Timnas Indonesia. Sundulan Rizky Ridho mampu menghalau bola, yang mana satu sentuhan itu bisa jadi penentu langkah Indonesia menuju pentas dunia. Berikut pujian Patrick Kluivert pada Rizky Ridho. Usai Timnas Indonesia berhasil memastikan 3 poin kemenangan di laga super penting itu saat melawan Bahrain. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia benar-benar pemain yang sangat hebat. Dia sangat layak mendapat kesempatan menjadi starter. Kinerja sangat bagus, saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rizky Ridho sangat layak dipuji setinggi mungkin. Itulah kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers usai pertandingan. Patrick Kluivert juga menegaskan bahwa Rizky Ridho punya potensi yang sangat besar untuk menjadi lebih baik dari yang sudah baik seperti saat ini. Ia masih akan terus berkembang lagi. Kluivert meyakini, bek bertinggi badan 183 cm ini sangat layak bermain di Liga Eropa. Ridho diyakini akan terus meroket ke depannya, asalkan dia tidak berpuas diri dengan kemampuan baiknya saat ini. Berikut lanjut ucapan Kluivert. Ia punya masa depan yang sangat cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini. Sampai saya tak mampu berkata-kata kecuali hanya pujian yang layak ia dapatkan, ujar Patrick Kluivert. Timnas solid, dengan terbentuknya trio tangguh lini belakang, Rizky Ridho, Jay Izzes dan Justin Hubner yang sudah terbukti dan diakui. Rizky Ridho berhasil membentuk trio mematikan lawan di lini belakang bersama Jay Izzes dan Justin Hubner. Dari 7 kesempatan bermain bersama sebagai starter, trio ini membantu Timnas Indonesia mencatatkan 6 clean sheet yang sangat krusial. Bisa dibayangkan, jika ke-6 penyelamatan itu tak terjadi, maka ke-6-nya akan menjadi gol ke gawang Martin Paes. Sebagai pelatih kepala tim nasional di negara besar, dengan fanatisme sepak bola yang begitu luar biasa, tentu beban dan tanggung jawab Patrick Kluivert sangatlah berat. Sudah sepatutnya ia memuji sebagai bentuk apresiasi, dan sudah sewajarnya ia berterima kasih pada sang pemain yang sudah berjuang keras. Dengan bukti ia mampu menyelamatkan gawang Indonesia di situasi yang sangat menentukan itu. Ya, sudah menjadi hal yang wajar. Sang pelatih memberikan pujian bagi pemain yang berpenampilan luar biasa. Dengan bukti performa impresifnya menjaga kedalaman lini belakang skuad Garuda, ia juga sudah sepatutnya berterima kasih pada Rizky Ridho. Dan hal itu sudah ia utarakan saat konferensi pers. Di sisi lain, hal itu sekaligus membuktikan, jiwa seorang pemimpin, memang harus menghargai kinerja baik sang pemain.
yang telah berhasil mengemban tugas sesuai apa yang diharapkan sang pelatih. Saking bangga bercampur bahagianya Kluivert pada penampilan Ridho yang sangat menentukan hasil laga. Bahkan dirinya sampai tak tahu harus berkata apa dengan penampilan impresif Rizky Ridho, sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, sebagai pemain profesional tinggi, sekalipun pujian itu tak ia peroleh dari pihak manapun, sudah jadi kewajiban dan tanggung jawab bagi sang pemain, yang dituntut harus berjuang secara totalitas tanpa menuntut pujian. Apalagi, kepercayaan besar itu, mewakili atas dasar nama negara. Sebuah pertaruhan laga hidup matinya timnas Indonesia saat melawan Bahrain, hampir bisa dikatakan, sekaligus menjadi laga penentu jabatan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Hasil dari laga itu, akan menentukan langkah Indonesia sekaligus keputusan federasi dalam menyikapi kepelatihan Patrick Kluivert. Perasaan campur aduk itu sudah mulai terasa saat ia mulai memasuki stadion, dengan gemuruh puluhan ribu supporter fanatik timnas Indonesia, dari yang semula kehadirannya datang untuk mendukung, di waktu yang bersamaan, bisa saja mereka berubah menjadi monster yang mengerikan. Dan itu semua bergantung pada hasil laga antara Indonesia versus Bahrain yang sedang berlangsung di hadapannya. Dihadapkan dengan situasi harap-harap cemas, dengan penuh ketegangan, perasaan campur aduk itu menjadi satu di benak Patrick Kluivert. Bisa kita saksikan bersama, keringat mulai mengucur deras di wajah sang pelatih, sekaligus menyandang sebagai sosok yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhir pertandingan. Hal itu menunjukkan bahwa, dirinya sangat menyadari, beban besar itu menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Ia sudah sangat serius dalam mempersiapkan segalanya, mulai dari pemilihan pemain, pemilihan formasi dan strategi permainan. Semuanya dipikul di pundak Kluivert di malam itu juga, dengan mempercayakan sepenuhnya pada sang pemain. Apapun yang akan terjadi, Patrick Kluivert sudah membuat keputusan di malam itu juga, dengan sejumlah pemain pilihannya, yang akan mengeksekusi laga yang sangat-sangatlah menentukan. Dan pada akhirnya, hasil pertandingan pun berbuah manis bagi semuanya. Yang semulanya, pendukung bisa saja menjadi monster mengerikan. Hal itu pun sama sekali tak terjadi. Bahkan justru sebaliknya, berjuta pujian serta rasa respek itu seketika menyertai Patrick Kluivert. Semula keringat dingin berkucuran membasahi wajahnya. Namun semua berakhir dengan kebahagiaan yang sulit untuk dideskripsikan. Andai kata, jika Patrick Kluivert bisa terbang untuk mendeskripsikan kebahagiaannya, maka mungkin ia akan langsung terbang, sebagai bentuk kebahagiaan atas kemenangannya dari pertaruhan besar yang menjadi beban beratnya. Sungguh malam yang menegangkan, berakhir dengan kebahagiaan yang tak terhingga bagi Patrick Kluivert, dari hasil kemenangan di laga super penting itu atas Bahrain. Sebuah aura positif dengan penuh kebahagiaan, perasaan bangga, ucapan terima kasih serta pujian itu pun tidak hanya diberikan pada Rizky Ridho, seorang pemain yang bahkan ia hampir lupa cara mengenakan jersey timnas Indonesia, yang bahkan hal itu terjadi dalam waktu yang sudah sangat lama. Ya, dia adalah Ricky Kambuaya, pemain yang bisa menjadi amunisi kejutan ini. Ia juga mendapatkan pujian serta apresiasi dari tim kepelatihan Kluivert. Alex Pastoor dan Kluivert pun tak menyangka, Ricky Kambuaya yang hanya diberi kesempatan bermain di penghujung babak kedua, bahkan ia hanya diberi kepercayaan di sisa laga yang tinggal beberapa menit. Namun Kambuaya langsung tampil perform. Ia benar-benar mampu memanfaatkan sisa waktu itu dengan mengobrak-abrik pertahanan Bahrain. Patrick Kluivert bahkan tak menyangka, pemain yang sejak lama jadi penghangat bangku cadangan, ternyata memiliki performa luar biasa yang bahkan di luar apa yang ia perkirakan. Di malam yang mencekam, laga bergengsi sekaligus menjadi laga perebutan 3 poin untuk menjaga peluang tampil di pentas dunia. Tak ada lagi kata-kata pujian yang belum terucap yang tertuju untuk Ole Roemeny. Ya, dia sosok kunci kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Penampilan impresifnya sebagai penyerang yang haus akan gol. Ole Roemeny sudah menciptakan 2 gol dari 2 laga. Bahkan di laga debutnya bersama timnas Indonesia, ia langsung tampil perform. Bahkan ia menjadi pemain terbaik timnas Indonesia dengan bukti statistik impresifnya sebagai penyerang yang memiliki potensi besar. Untuk penampilan Ole Roemeny, tak perlu diperdebatkan lagi.
Begitupun dengan penampilan Joey Pelupesi. Laga debutnya bersama Timnas Indonesia sangatlah mengesankan. Walau ia baru pertama kalinya bermain bersama skuad Garuda, namun dirinya sudah langsung menyatu bersama tim. Perannya menjaga lapangan tengah, membuat stabilitas antara bertahan ke menyerang dan sebaliknya berjalan sangat baik. Walau ia baru menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia, namun Joey Pelupesi langsung bermain sangat cair. Ia mampu menjalankan tugas dengan sangat baik. Perannya berjalan sesuai apa yang diarahkan sang pelatih. Ia mampu mengemban tugas untuk menjadi penguat posisi Tom Hey di lini tengah. My first thought would be Rido. He's my partner in the national team, a central defender, and I think he's a really good player and he has a lot of potential. And he's been showing it also now with the national team in the games we've played. And I would love to see him playing in Venezia or in Europe just to see where his ceiling is. Luar biasa dan Sangat personal untuk Martin Tas tampaknya ya. ya, saya rasa tidak ada di negara lain ikatan emosi kebatinan dengan supporter seperti ini di kita pertandingan. Betul. Dan lagu ini teriakan oleh-oleh ya menunjukkan bukan karena satu oleh Romani bisa gol, tapi namanya pas untuk dinyanyikan. Betul. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.